Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk materi pertemuan 9 mekanika fluida, saya akan langsung menjelaskan berdasarkan materi yang sudah terdapat pada modul. Jadi untuk pertemuan 9 ini, materinya adalah tentang alat ukur dan alat transportasi fluida. Jadi mungkin di sini saya akan jelaskan secara singkat saja sebagai pengantar. Ya, nanti kalaupun misalnya ada latihan soal yang harus diselesaikan, nanti insya Allah saya berikan di dalam forum diskusi. Oke, jadi sekarang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang alat ukur aliran fluida. Jadi aliran fluida ini alat ukur itu bermacam-macam. Ada beberapa jenis. Nah, yang paling umum itu misalnya adalah tabung pitot, kemudian ada juga venturimeter, ada juga orifice meter. Itu adalah yang umum atau yang sering digunakan. Alat ukur aliran fluida ini kita sering sebut juga dengan nama flow meter, ya. Jadi sekarang kita langsung aja masuk pada alat ukur yang pertama, yaitu tabung pitot. Yang perlu diketahui adalah tabung pitot ini digunakan untuk mengukur kecepatan lokal pada titik tertentu suatu aliran, bukan kecepatan rata-rata di dalam pipa atau saluran. Jadi tabung pitot ini digunakannya untuk mengukur kecepatan lokal. Maksudnya kecepatan lokal itu apa? Jadi kecepatan pada titik tertentu gitu ya. Bukan kecepatan rata-rata aliran di dalam pipa. Kan ada juga flow meter yang digunakan untuk mengukur kecepatan rata-ratanya gitu kan. Cuman untuk di tabung pitot ini alat ukur ini digunakan untuk mengukur kecepatan lokal, jadi hanya pada titik tertentu saja. Oke. Kemudian untuk gambarnya, kalian bisa lihat ini di gambar 9.1 ini ya. Jadi ini adalah sketsa untuk tabung pitot yang sederhana, di mana di sini terdiri dari impact tube dan static tube. Oke. Untuk impact tube, pada impact tube ini terdapat bagian terbuka yang berhadapan langsung dengan arah datangnya aliran. Jadi kan impact tube yang ini, dia di bagian sininya ada bagian yang terbuka di mana ini langsung berhadapan dengan arah datangnya aliran. Ini alirannya ya, yang panah ke kanan ini adalah arah datangnya aliran. Jadi dia berhadapan langsung dengan bagian yang terbuka di sini. Maka ini namanya adalah impact tube. Kemudian static tube. Static tube itu adalah bagian yang di bawah ini. Static tube. Nah, bagian yang terbuka ini dia letaknya paralel atau tegak lurus ya terhadap arah datangnya aliran. Jadi bagian terbuka di sini, sementara alirannya arahnya ke sini mendatar, begitu ya. Itu adalah static tube dan impact tube. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini saya sedikit memberikan penjelasan ya terkait aliran di dalam tabung pitot, gitu kan. Jadi, ketika fluida mengalir masuk pada titik 2, jadi ketika fluidanya masuk sampai titik 2 di sini, tekanan ini mulai muncul. Kemudian di situ tekanannya terjaga konstan. Nah, pada titik itu kita sebut sebagai stagnation point. Oke. Kemudian antara kedua titik ini ya, antara titik 1 dan titik 2 itu ada perbedaan tekanan. Oke. Mohon maaf, maksud saya tadi itu adalah perbedaan tekanan pada titik 2 di sini dan tekanan yang diukur oleh static tube ya. Di situ ada perbedaan tekanan. Oke. Itu menunjukkan bahwa tekanan meningkat seiring dengan penurunan kecepatan fluida. Jadi kalau misalnya kecepatan fluidanya menurun, maka tekanannya akan meningkat. Kemudian kita bisa langsung masuk ke persamaannya. Jadi tabung pitot ini pada dasarnya persamaannya itu dikembangkan dari persamaan Bernoulli. Jadi kalau misalnya fluida yang terdapat di dalam tabung pitot ini adalah cairan atau fluida incompressible, maka berlaku persamaan Bernoulli antara titik 1 di sini dan titik 2 ya.
pada titik 1 ini perlu kalian ketahui bahwa kecepatannya itu masih sama dengan kecepatan awal ketika dia baru akan memasuki tabung pitot ya. Jadi di sini dituliskan bahwa di titik 1 kecepatan V1-nya belum berkurang. Sementara di titik 2 V2-nya itu bernilai 0. Jadi kan tadi di titik 2 ini tuh stagnation point, ya kan? Nah, itu di sini nilainya 0. Oke. Itu untuk penyederhanaan dari persamaan Bernoulli ya. Jadi kita bisa menganggap kecepatan di titik 2 ini sama dengan 0. Jadi kecepatan di 1 sama dengan V1, kecepatan V2 ini disebut dengan V2 yang nilainya adalah 0. Ini adalah persamaan dasarnya untuk persamaan Bernoulli. Nah, kemudian apabila tadi nilai V2-nya sama dengan 0, maka kita bisa menentukan nilai V1. Ya. Jadi ini kita susun ulang, diperoleh makanya V atau V1 itu sama dengan ini CP akar 2 P1 P2 min P1 per rho. Nah, CP di sini ini apa? Kita lihat. Jadi CP di sini adalah koefisien tak berdimensi ya. Yang perlu kita tambahkan dalam persamaan untuk menyesuaikan deviasi. Oke. Kemudian V di sini adalah kecepatan pada tube di titik 1 tadi ini ya, di titik 1 ini yang kita cari. Kemudian P2 itu adalah tekanan di titik 2, P1 tentunya tekanan di titik 1, dan rho adalah densitas fluida yang mengalir. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa nilai CP nilainya itu berada pada kisaran antara 0,98 sampai dengan 1. Ya, itu. Kemudian persamaan berikutnya, persamaan 93 ini adalah hubungan antara pressure drop P2 minus P1 atau delta P dengan delta H yang diperoleh dari pembacaan manometer. Jadi kalau misalnya ada pembacaan manometer di alat ukur tersebut atau khususnya di tabung pitot, ya kan? Kemudian kita mau mengkonversi ketinggian cairan yang ada di dalam manometer tersebut menjadi perubahan tekanan, itu persamaannya adalah ini, delta P atau perubahan tekanan sama dengan delta H. Ini adalah perbedaan ketinggian yang terbaca pada manometer dikali rho A min rho dikali G. Di mana rho A ini adalah densitas fluida yang dalam manometer, sementara delta H adalah hasil pembacaan manometer. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang tabung pitot. Berikutnya kita masuk ke alat ukur fluida yang kedua, yaitu venturimeter. Venturimeter merupakan alat ukur aliran fluida yang biasanya dimasukkan langsung ke dalam pipa. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah pipa itu ada alat ukur, nah itu mungkin saja alat ukur itu adalah berupa venturimeter. Yang perlu kalian ketahui di sini, venturimeter itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi dia seperti ada dua silinder ya, yang mempunyai diameter yang berbeda, di mana di bagian tengah ini diameter lebih kecil dibandingkan yang bagian inlet dan outletnya. Oke. Nah, kemudian di dalam venturimeter ini biasanya terhubung manometer atau alat ukur lainnya untuk mengukur perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2. Jadi misalnya di sini ada alat ukur tekanan, juga di titik 2 ada alat ukur tekanan. Nah, itu bisa berupa manometer atau bisa juga alat ukur tekanan yang lainnya. Kemudian di sini karena dia ada dua titik, ya ada yang diameternya besar dan ada yang diameternya kecil, maka di sini juga ada dua kecepatan. Yang di sini ada kecepatannya yaitu V1, yang di sini ada kecepatannya yaitu V2. Jadi di mana V2 ini adalah kecepatan yang melalui bagian diameter yang kecil. Jadi di sini di titik 1 ini juga diameter adalah D1, yang di bagian atau di titik 2 ini diameternya adalah D2 ya. Kemudian untuk menyusun persamaannya, venturimeter ini diturunkan dari persamaan neraca energi mekanik dengan berdasarkan beberapa asumsi. Seperti yang pertama itu adalah
friksi di dalam alat diabaikan, jadi meskipun di dalam venturimeter ini sebenarnya terdapat gesekan, terdapat gaya friksi gitu ya, itu bisa kita abaikan. Kemudian yang kedua, pipa berada dalam posisi horizontal. Dan yang ketiga, alirannya turbulen, sehingga diperoleh persamaan ini. Oke, nah kemudian kalau sebelumnya kita pernah belajar tentang persamaan kontinuitas, nah, untuk persamaan dalam venturimeter ini juga kita masih gunakan persamaan kontinuitas. Jadi, persamaan kontinuitas itu juga berlaku di dalam persamaan venturimeter, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau misalnya kalian ingat kembali persamaan kontinuitas untuk densitas yang konstan, persamaannya adalah ini ya. Jadi, nanti kita punya dua persamaan, yaitu persamaan 94, persamaan 95. Kemudian kedua persamaan ini, persamaan 94 dan 95 ini dikombinasi dan kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan nilai V1-nya sehingga diperoleh persamaan ini ya. Jadi ini adalah persamaan yang umum digunakan untuk menghitung atau menentukan besarnya kecepatan di titik 2. Makanya di sini adalah V2 ya. Perlu diingat titik 2 itu adalah yang diameternya lebih kecil, yang posisinya ada di tengah itu. Jadi ini adalah persamaan untuk venturimeter. Nah, kemudian kalau misalnya kita memperhitungkan friction loss-nya, maka kita perlu memasukkan koefisien venturi, yaitu CV, di persamaan 96 ini. Jadi persamaannya menjadi ini. V2 sama dengan CV per 1 min D2 per D1 pangkat 4, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai CV-nya itu sendiri, di sini dituliskan bahwa pada pipa yang panjang, yang bilangan Reynolds-nya lebih dari 10 pangkat 4 di titik 1, maka nilai CV-nya adalah 0,98. Ya. Kemudian untuk pipa dengan diameter kurang dari, sebentar. Jadi coba saya perjelas kembali ya untuk yang nilai CV-nya ini tadi. Jadi kalau misalnya pada suatu aliran dalam pipa yang bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 10 pangkat 4 di titik 1, maka nilai CV-nya itu adalah 0,98 jika pipanya diameternya itu kurang dari 0,2 meter. Sementara CV-nya itu sama dengan 0,99 kalau ukuran diameter pipanya lebih besar dari 0,2 meter. Jadi kurang lebih seperti itu maksudnya. Kemudian sekarang bagaimana jika kita ingin menentukan laju alir volumetrik fluida? Ya. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah menentukan atau sudah mengetahui kecepatan di titik 2 atau V2, kemudian kita bisa menentukan laju alir volumetrik fluidanya itu dengan cara ini, persamaan 98. Ini. Kemudian ada lagi, sekarang gimana untuk gas yang sifatnya kompresibel? Jadi untuk aliran gas yang sifatnya kompresibel, ini kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan 97, tapi kita harus mempertimbangkan proses ekspansi adiabatik dari P1 menjadi P2. Jadi kira-kira hubungannya adalah di persamaan 99 ini. Oke. Jadi mungkin itu sekilas saja. Nah, untuk faktor ekspansinya untuk gas kompresibel tadi ini bisa dilihat di gambar 93. Jadi kita ketahui dulu rasio tekanannya berapa, P2 per P1-nya. Kemudian nanti kita sesuaikan alat ukurnya apakah venturi, apakah orifice ya. Nanti kita harus tahu juga D2 per D1 atau D0 per D1. Baru kita bisa dapat expansion factor atau faktor ekspansinya. Itu kalau untuk alirannya gas yang kompresibel ya. Sekarang kita lanjut ke alat ukur yang berikutnya, yaitu orifice meter. Orifice meter ini secara prinsip persamaannya itu hampir sama dengan venturimeter. Di sini dijelaskan bahwa orifice meter ini bisa
mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dihasilkan oleh venturimeter. Jadi venturimeter itu mempunyai beberapa kekurangan, beberapa kelemahan seperti ini bisa dibaca. Venturimeter itu menempati ruang yang besar dan juga harganya relatif mahal, ya. Dan seterusnya, oleh karena itu orifice meter ini bisa mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dihasilkan oleh venturimeter tadi. Untuk skemanya bisa dilihat di gambar 9.4. Di sini ada plat, ya. Di sini sama, ini seperti apa ya, silinder gitu kan. Ini pada dasarnya yang bagian luar ini adalah silinder. Kemudian di bagian tengahnya ini ada sebuah plat yang di tengahnya itu berlubang, ya. Di mana lubangnya ini diameternya adalah D0. Oke. Di sini ada titik 0, ya. Kemudian di bagian masukan atau inletnya di sini ada titik 1, dan yang di bagian setelah melewati plat ini adalah titik 2. Kemudian seperti biasa di orifice meter itu juga terhubung dua alat ukur tekanan. Jadi kita bisa mengetahui berapa tekanan yang ada di titik 1 dan berapa tekanan yang ada di titik 2. Oke, di sini ada P1 dan P2. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa persamaan untuk orifice itu pada dasarnya sama dengan persamaan untuk venturi, ya. Cuman perlu diperhatikan bahwa diameternya di sini yang digunakan adalah D0 dan D1. Di mana D0 ini adalah yang diameter yang kecil di bagian tengah ini, kemudian D1 itu adalah diameter yang bagian inlet. Oke. Dan juga untuk koefisiennya di sini disebutkan CO, yaitu coefficient orifice. Di sini untuk keterangan-keterangannya bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada juga ini apabila fluida yang melewati orifice tersebut adalah fluida kompresibel, maka kita memerlukan faktor koreksi Y atau yang namanya itu adalah faktor ekspansi. Nah, itu tadi adalah beberapa, tepatnya 3 ya, alat ukur aliran fluida. Tadi kita sudah belajar tentang tabung Pitot, kemudian venturimeter dan orifice meter. Jadi 3 itu adalah alat yang cukup umum digunakan sebagai flometer atau alat ukur aliran fluida. Sekarang kita berlanjut ke bahasan berikutnya, yaitu alat transportasi fluida. Seperti yang kita ketahui, untuk bisa mengalirkan fluida dari satu titik atau satu tempat ke tempat yang lain dalam saluran atau pipa, itu kan butuh yang namanya driving force, atau kalau misalnya bahasa gampangnya itu butuh dorongan gitu kan, supaya fluida itu bisa tersalurkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, driving force-nya ini bisa macam-macam. Ada yang bisa, ada yang berupa gravitasi, ya kan? Kemudian ada juga yang diberikan oleh alat mekanik seperti misalnya pompa, blower. Itu. Nah, di sini nanti kita akan mulai belajar tentang pompa ya. Jadi pompa itu adalah sebuah mesin atau alat untuk memindahkan cairan inkompresibel. Jadi jangan sampai keliru. Kalian harus tahu bedanya antara pompa dengan kompresor. Kalau pompa itu untuk mengalirkan fluida berupa cairan, sementara kompresor itu untuk mengalirkan fluida berupa gas. Oke. Nah, di sini maka dituliskan kipas, blower, dan kompresor merupakan alat untuk memindahkan gas. Biasanya adalah udara. Sekarang kita langsung masuk aja ke bagian yang pompa. Jadi di sini ada beberapa persamaan-persamaan, mungkin kali ini saya jelaskannya tidak terlalu detail ya, secara singkat saja. Jadi di sini ada persamaan yang pertama itu untuk menghitung shaft work yang dikerjakan pada pompa. Ya, di sini ada WP sama dengan minus WS per efisiensi. Oke, jadi WS ini adalah energi mekanik. Ini apa ya? Nu mungkin ya bacanya, ini Nu itu adalah efisiensi dari pompa. Oke, mungkin ini di skip aja. Ini mungkin yang perlu diketahui juga, ini adalah persamaan daya teoritis untuk pompa ya. Bisa dihitung dari sini.
Nah, kemudian di pertemuan 3, kalau saya tidak salah, saya pernah menyampaikan istilah head ya. Nah, jadi head itu nanti di pompa juga akan sering digunakan. Jadi energi mekanik yang diberikan pada fluida sering diekspresikan sebagai head pompa atau H besar ya lambangnya, di mana minus WS sama dengan H dikali G. Jadi itu sekilas tentang pompa secara umum. Ya. Nah, kemudian kita sedikit bahas tentang kavitasi ya. Jadi ketika kita berbicara tentang pompa, ada fenomena yang dinamakan dengan kavitasi. Jadi kavitasi itu adalah suatu kondisi di mana tekanan cairan di dalam pompa gitu ya, itu turun, tekanannya turun sampai berada di bawah tekanan uapnya. Nah, itu adalah proses kavitasi. Nah, kalau misalnya tekanan cairan tersebut turun sampai di bawah tekanan uapnya, maka cairan tersebut akan menguap. Nah, kalau misalnya di dalam pompa itu terbentuk uap-uap, maka akan terjadi proses kavitasi, di mana kavitasi itu akan bisa merusak pompa. Jadi kalau misalnya cairannya malah menjadi uap gitu kan, maka tidak akan ada cairan yang dialirkan melalui pompa. Itulah yang menyebabkan pompa bisa menjadi rusak. Kemudian sekarang kita masuk ke beberapa jenis-jenis pompa ya. Di sini ada beberapa contoh yaitu pompa sentrifugal, kemudian ada juga positive displacement pump. Nah, itu secara umum dibagi menjadi dua ya, ada sentrifugal dan positive displacement pump. Jadi kalau untuk jenis pompa yang paling sering digunakan, yang paling umum digunakan itu adalah pompa sentrifugal. Ya. Nih, jadi di sini dikatakan bahwa baik pada industri kimia maupun biologi, jenis pompa yang sering digunakan adalah pompa sentrifugal. Jadi untuk gambar 95 ini adalah skema dari pompa sentrifugal sederhana. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian silahkan coba pelajari lagi sendiri. Mungkin kalian nanti bisa mencari referensi-referensi lain yang jauh lebih lengkap gitu. Kemudian kalian juga perlu tahu juga apa saja kelebihan dan kekurangan dari pompa sentrifugal. Terus pompa sentrifugal itu bisa menghandle cairan yang seperti apa, ya. Mungkin saya berikan sekilas di sini. Nah, pompa sentrifugal ini bisa menghandle cairan yang banyak mengandung padatan tersuspensi, ya. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa cari dari referensi lain. Kemudian penting juga untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja dari pompa sentrifugal. Kemudian ada positive displacement pump. Nah, di sini juga ada sekilas tentang bagaimana cara kerja dari pompa positive displacement, tapi saya mungkin langsung skip aja. Nanti silahkan kalian baca sendiri ya, silahkan dibaca sendiri. Tentunya bisa cari dari referensi lain juga. Kemudian ini kita lanjut ke gas moving machinery. Jadi gas moving machinery itu digunakan atau peralatan yang digunakan untuk mengalirkan fluida berupa gas. Itu ada apa aja? Yang pertama adalah fan. Fan itu mungkin kalau gampangnya itu adalah kipas gitu ya. Kemudian ada juga blower, ada juga kompresor. Nah, jadi untuk fan ini kalian perhatikan di sini ada beberapa catatan penting yang sudah saya tuliskan, bahwa fan ini bisa digunakan untuk mengalirkan gas dalam jumlah kecil pada tekanan yang rendah, ya. Jadi kemudian di sini ada penjelasan juga tentang kipas sentrifugal. Ya, ini silahkan bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga blower dan kompresor. Tadi kan kalau fan itu kita mau menghandle atau mengalirkan gas dalam jumlah kecil, tekanannya rendah. Kalau misalnya tekanannya lebih besar atau jumlah gasnya itu lebih banyak, kita bisa menggunakan alat lain seperti misalnya blower dan kompresor.
Nah, tadi jadi itu adalah, sekilas ya tentang alat transportasi fluida. Jadi yang penting kalian ketahui itu adalah perbedaannya, kayak misalnya antara pompa dan kompresor bedanya apa, kemudian antara fan sama blower dan kompresor tuh bedanya apa, terus peralatan tersebut bisa digunakan untuk fluida yang seperti apa, itu perlu untuk diketahui, jadi nanti silahkan dibaca lagi sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, materi yang saya tulis ini sumbernya dari buku Jan Koplis. Jadi silahkan boleh dibaca dari buku Jan Koplis atau dari referensi lain. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja untuk pertemuan 9, mudah-mudahan walaupun singkat tetap bisa diterima dengan baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.